Sawi ditolak nikel bertindak. Uni Eropa menggugat Indonesia lewat Organisasi Perdagangan Dunia terkait larangan ekspor biji nikel mulai 1 Januari 2020 lalu. Presiden Joko Widodo mengaku tak mempermasalahkan gugatan Uni Eropa tersebut. Menurutnya, selama ini Indonesia tak mendapatkan banyak nilai tambah karena puluhan tahun hanya mengekspor biji mineral mentah. Menurutnya, alasan larangan ekspor mineral mentah sejalan dengan upaya hilirisasi agar industri pelebaran dan pemurnian smelter di dalam negeri bisa berjalan dengan nilai tambah dari mineral mentah yang diolah dalam negeri. Juga bisa menambah lapangan kerja serta memperbaiki defisit neraca berjalan. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Barang-barang kita, nikel kita, mau ekspor mau nggak, suka-suka kita. Ya nggak, lanjut dia. Program hilirisasi tambang mineral dilakukan secara bertahap. Bahkan di masa mendatang, pemerintah juga akan melarang ekspor biji mentah lain selain nikel. Tapi Bapak Ibu harus tahu, industri luar Indonesia ada yang jadi mati karena kita stop itu. Ini satu-satu nikel dulu, nanti bauksit kita stop. Kalau siap, nggak sekarang, diatur ritmenya. Jangan sampai digugat nikel, bauksit, batubara, semuanya satu-satu, ujar dia. Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan pembatasan impor biji mentah nikel ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa. Karena terbatasnya akses terhadap biji nikel dan juga biji mineral lainnya seperti biji besi dan kromium. Sebagai informasi, Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Nikel ekspor biji nikel, Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat ekspor biji nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Sementara itu, Komisioner Perdagangan UE, Cecilia Malmström, berujar langkah Indonesia menyetop ekspor biji nikel membuat industri baja di Eropa dalam ancaman besar. Terlepas dari usaha yang kami lakukan, Indonesia tetap tidak beranjak dari langkahnya dan mengumumkan larangan ekspor pada Januari 2020, kata Malmström. Pemerintah Indonesia melalui Peratusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO pada 9 Desember 2019 lalu. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive 2, RED 2, dengan Delegated Regulations UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Diskriminasi dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar UE. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana menjelaskan melalui kebijakan RED 2, UE mewajibkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2030 menggunakan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya, Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED 2 mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki indirect reuse gas berisiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UE termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh UE. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global, ujar Wisnu. Data statistik BPS menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel garing fatty acid methyl ester Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan tren negatif pada 5 tahun terakhir. Nilai ekspor FAM mencapai 882 juta dolar AS pada periode Januari-September 2019 atau menurun 5,58% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar 934 juta dolar AS.